Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam pengambilan keputusan yang beranggotakan yang pertama M. Aksan Muamala, yang kedua Muhammad Fatahillah, yang ketiga Muhammad Ilham Maulana. Langsung saja ke materi yang pertama. Definisi konflik. Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih banyak anggota organisasi atau kelompok karena harus membagi sumber daya yang langka, atau aktivitas kerja, dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, penelitian, atau pandangan yang berbeda. Para anggota organisasi atau subunit yang sedang berselisih akan berusaha agar kepentingan atau pandangan mereka mengungguli yang lainnya. Adapun pandangan menurut pakar mengenai definisi manajemen konflik ialah sebagai berikut. Yang pertama, Michelle Bestiawan dan Rahmi, DH 2001, menjelaskan bahwa konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. Yang kedua, Ali Syahbana, ST 1986, halaman 139, mengartikan konflik adalah perbedaan pendapat dan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama. Yang ketiga, Freeman RI 1944 berpendapat bahwa konflik organisasi adalah mencakup kesepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Yang keempat, Lutens F 1985, halaman 385, mengartikan konflik merupakan ketidaksesuaian nilai atau tujuan antara anggota organisasi. Materi yang kedua, konflik dan manajemen keputusan. Hendrik W 1992 menyatakan istilah teknik penyelesaian konflik dengan gaya atau style manajemen konflik yang dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik itu yaitu: yang pertama, penyelesaian konflik dengan cara mempersatukan atau disebut juga integrating. Pihak-pihak yang terlibat konflik melakukan tukar-menukar informasi. Kedua pihak ada keinginan untuk mengamati perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua kelompok. Kelemahan gaya penyelesaian dengan cara mempersatukan membutuhkan waktu yang lama dan dapat menimbulkan kekecewaan. Yang kedua, strategi kerelaan untuk membantu atau disebut juga obliging, berperan untuk mengurangi perbedaan antar kelompok dan mendorong yang terlibat konflik untuk mencari persamaan-persamaan. Yang ketiga, teknik dominasi atau dominating, merupakan kebalikan gaya obliging, menekankan pada kepentingan diri sendiri. Yang keempat, gaya penyelesaian konflik dengan cara kompromi atau compromising, dikategorikan efektif bila isu konflik sangat kompleks dan kedua pihak yang terlibat konflik mempunyai kekuatan yang berimbang. Materi yang ketiga atau materi yang terakhir, solusi dalam menyelesaikan konflik. Menurut Stefanin dalam Handoko 2001 halaman 48, terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi konflik. 1. Pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi. Tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, diagnosis. Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Yang ketiga, menyepakati solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik, carilah yang terbaik. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Namun hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Yang kelima, evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaian tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Kesimpulan, konflik dapat terjadi dalam organisasi apapun. Untuk itulah, manajer atau pimpinan dalam organisasi harus mampu mengelola konflik yang terdapat dalam organisasi secara baik agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa hambatan-hambatan yang menciptakan terjadinya konflik.
Terdapat banyak cara dalam penanganan suatu konflik. Manajer atau pimpinan harus mampu mendiagnosis sumber konflik serta memilih strategi pengelolaan konflik yang sesuai sehingga diperoleh solusi tepat atas konflik tersebut. Dengan pola pengelolaan konflik yang baik, maka akan diperoleh pengalaman dalam menangani berbagai macam konflik yang akan selalu terus terjadi dalam organisasi. Berikut pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.